akhir-akhir ini lagi marak kan berita tentang LGBT. Lalu apa sih LGBT itu? LGBT merupakan akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu tuh merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma kehidupan. Dan LGBT sendiri itu merupakan kegiatan yang sangat-sangat dilarang ya. Nah, kegiatannya itu berupa menyukai, tertarik, bahkan melakukan kegiatan seksual dengan sesama jenis. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, dari LGBT itu ada penyebabnya. Ada penyebab oleh genetik, hormon, keluarga, penyimpangan, lalu ada ketidaknyamanan gender, dan itu tuh sangat mempengaruhi keseharian mereka sehingga mereka melakukan kegiatan tersebut. Nah teman-teman, LGBT ini sendiri bukan suatu penyakit ya, tapi merupakan maksiat yang memang harus kita benahi, maksiat yang harus memang orang luar ataupun orang sekitar yang ikut andil dalam perubahannya. LGBT di dalam Islam disebut juga dengan liwat, yang artinya melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Perilaku LGBT ini merupakan perilaku yang buruk dan keji karena dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran, dan sangat bertentangan dengan fitrah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat ke-81. Sebetulnya, Islam merupakan agama yang memanusiakan manusia. Artinya, apabila kita bertemu dengan seorang pelaku LGBT, yang wajib kita jauhi adalah perilaku maksiatnya. Sementara kepada pelakunya, kita harus tetap menghargai, menghormati, menasihati, menyayangi, dan menjaga martabatnya. Kemudian, hukum LGBT di dalam Islam. Islam jelas mengharamkan perilaku ini karena tidak sesuai dengan fitrah. Kemudian, Al-Quran dan hadis dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perilaku homoseksual atau liwat ini merupakan satu dosa besar yang sangat berat sanksinya baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat ke-80. Apa sih itu moderasi? Istilah moderasi dalam bahasa Arab adalah wasatiyah, artinya pertengahan. Pada istilah moderasi beragama merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam sikap dan praktik beragama. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Merujuk pada ayat tersebut, Islam telah mengajarkan seperangkat aturan wahyu yang bersifat wasaton atau pertengahan, artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak pula menyepelekan. Orang yang moderat berpegang teguh pada nilai, moral, ajaran agama, disertai cinta tanah air, anti kekerasan, dan ramah terhadap keberagaman. Cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah dan harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa saja berubah menjadi ekstrim, tidak adil, bahkan berlebihan. Dengan demikian, kunci daripada moderasi adalah tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya adalah pentingnya moderasi dalam beragama. Moderasi dalam beragama sangatlah penting karena moderasi beragama bertujuan untuk menengahi kedua kutub ekstrim dan berlebihan dalam beragama untuk menuju ke tengah. Moderasi beragama itu artinya kembali kepada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Pemahaman dan pengamalan moderasi beragama itu dianggap berlebihan jika melanggar 3 nilai. Yang pertama, nilai kemanusiaan, yang kedua, nilai ketertiban umum, dan yang ketiga, nilai kesepakatan bersama. Adapun respon umat Islam secara garis besar itu dibagi menjadi 2, yaitu reformis atau modernis dan juga fundamentalis. Reformis atau modernis merupakan kelompok muslim yang taat dan berpendidikan yang mempunyai 3 misi. Yang pertama yaitu untuk menegaskan Islam dengan menjelaskan dasar-dasarnya yang rasional. Yang kedua yaitu untuk menekankan antara lain cita-cita dasar persaudaraan Islam, toleransi, dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu untuk menafsirkan ajaran Islam sedemikian rupa yang bertujuan untuk menunjukkan karakter Islam yang dinamis dalam konteks kemajuan ilmu dan intelektual dari dunia modern. Kelompok yang kedua yaitu fundamentalis.
Secara ideologis ini, kelompok fundamentalis memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kelompok fundamentalis ini merupakan kelompok yang reaktif atas paham yang dianggap memarjinalkan ajaran agama dan paham keagamaan. Yang kedua, fundamentalis ini menunjukkan pandangan dualistik yang tanpa kompromi membagi dunia menjadi dua, yaitu cahaya sebagai kebaikan dan kegelapan sebagai kejahatan. Yang ketiga, yaitu mereka selektif, tetapi menolak konsep yang timbul akan modernitas seperti demokrasi. Yang keempat, fundamentalis adalah absolut, artinya mereka tidak mungkin salah dan tidak menerima kritikan. Pandemi, apakah kalian asing dengan sebuah kata pandemi? Pandemi ini juga pernah dialami pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab, di mana ada sebuah wabah penyakit yang dinamakan penyakit taun. Penyakit taun ini yaitu dari bakteri Pasteurella pestis. Bakteri taun ini dibawa oleh kutu anjing yang berasal dari darah tikus. Kemudian, adanya wabah penyakit ini menyebabkan para penderitanya harus melakukan karantina sebanyak 2-12 hari dan harus menjalani pengobatan. Lalu, bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim untuk menghadapi sebuah musibah? Pada Quran Surat At-Tagabun ayat 11, itu kita yang pertama harus bertawakal kepada Allah. Yang kedua, kita harus menjauhi larangannya dan menaati peraturan yang sudah dibuat oleh Allah. Dan yang ketiga, kita harus memposisikan diri di mana kita harus bersyukur dan bersabar, sebagaimana bahwasanya kita memandang musibah dalam Islam itu sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, yang pada intinya pada surat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan menguji umatnya dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian dijelaskan juga pada Quran Surat Al-Hadid ayat 22, di mana segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, segala halnya seperti bencana ataupun musibah, telah dituliskan di kitab Lauhul Mahfuz yang sudah dituliskan sebelum kita umatnya lahir ke dunia ini.